Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Fauzi Makmur. Saya sekarang menjabat sebagai guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 4 Bandung. Saya Sri Mutiara, saya dari SMA BPI 1. Perkenalkan, nama saya Sri Cayati, asal instansi dari SMA Negeri 2 Bandung. Saat ini saya sebagai guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 2 Bandung. Pada Project Citizen yang diangkat sekarang itu adalah membahas tentang neglected heritage atau heritage yang terabaikan begitu loh. Nah, kami bertugas untuk menganalisa bagaimana heritage atau peninggalan-peninggalan yang mungkin kurang begitu diperhatikan begitu. Jadi adapun seperti yang kita ketahui dalam pengembangan proyek penguatan profil Pancasila itu bisa menggunakan salah satunya mode prosper. Ini yang menjadi catatan yang paling penting. Kenapa? Karena dalam mengembangkan suatu proyek hendaknya dimulai dari suatu pemikiran yang positif. Contoh di sini kita meneliti tentang heritage yang ada di Braga. Perbedaannya sekarang tuh Braga sekarang sama Braga yang dulu, kalau kata Ibu apa ya, Bu? Sepengetahuan saya, ini gedungnya masih hampir sama ya gedungnya ya. Mungkin sekarang lebih hidup aja ya, lebih ceria ya, lebih cerah dengan sebelum tahun 80-an ya. Yang paling menarik menurut Ibu di Braga ini apa? Kalau saya sih suasananya, kalau Suasana ya. Jadi suasananya masih suasana dulu, Bu ya? suasana apa ya, mengenang dulu aja, tapi seperti dulu sih enggak ya, cuman mengenang. Braga itu buat saya memang istimewa. Lukisannya luar biasa, sampai sekarang masih ada gitu. Terus untuk jalanannya sendiri sih apa ya, mungkin karena udah kebanyakan orang kali ya di Bandung, jadi terlalu padat, terlalu sumpek gitu. Kalau dibandingin zaman saya dulu tahun 90-an, ini masih enak banget, masih asri, walaupun banyak gedung-gedung juga, tapi masih adem gitu, masih enak banget gitu. Gedung-gedung yang ada buat saya memang agak disayangkan, sudah sedikit sekali yang masih mempertahankan ya nilai historisnya. Lain-lainnya sudah banyak dirubah, mungkin juga disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha juga gitu. Ya overall sih kalau bisa dikembalikan ke zaman dulu sebetulnya lebih asik lagi gitu. Nah, saya itu tertarik tadi lihat tokonya itu dari 1943, itu kan nggak sih ya? Iya benar. Nah, itu turun-temurun atau? Turun-temurun benar. Iya, saya juga udah generasi kelima ya. Dan dari dulu itu jualan seperti ini? Jualan dari dulu souvenir, toko souvenir memang. Semua kerajinan Jawa Barat banyak kan. Jawa Barat, tapi Indonesia yang lain? Indonesia, jadi termasuk kayak patung-patung dari Bali gitu. Terus kalau paling banyak sih kita Jawa Barat ya, soalnya ada angklung, ada wayang gitu. Karena itu souvenir yang dicari. Terus tadi saya juga melihat gitu di depan ada tempelan, kalau yang lain mungkin ada dari cagar budaya gitu. Memang kalau memang udah termasuk bangunan cagar budaya, mereka kasih kita pasang stiker. Soalnya kan kebanyakan yang lain itu udah alih fungsi gitu. Ya, kalau kita enggak, dari dulu dipakai sama kita sendiri ya, buat toko dari dulu. Cuma mungkin ada sedikit berubah karena kan ada penambahan besi ya, kalau dulu makan kayu semua. Itu maksudnya dari konsep bangunan dilindungi, berarti kan dari bangunan juga sebenarnya tidak boleh direnov atau berubah makannya, tetap seperti ini dari dulu. Ketika kita melihat keindahan Braga, jujur saja sisi dari tempo dulunya dapat. Jadi serasa kita berada di zaman Hindia Belanda. Namun tidak bisa dipungkiri ketika kita langsung ke lapangan, kita mendapati hal yang memang menurut kita agak mengganggu. Dari sepanjang jalan Braga itu, apalagi di sayap kanan itu berderetan yang parkir, deretan parkir motor maupun mobil. Dari sini ada pun solusi yang saya harapkan bagi pemangku kebijakan, yaitu baik pemerintah Kota Bandung maupun dari Provinsi Jawa Barat, hendaknya memperhatikan bagaimana penataan ulang parkir yang ada di sekitaran Braga, sehingga keindahan dari Braga itu sendiri menjadi salah satu media atau menjadi salah satu historitas dalam melestarikan kebudayaan yang memang benar-benar dinikmati baik oleh pejalan kaki maupun pengunjung dari luarnya, seperti itu. Untuk permasalahan sih pasti tentu ada ya. Pertama yang saya temukan itu adalah tadi heritage itu yang tadinya berfungsi sebagai apa sekarang sudah berubah.
Nah, di sini dan berubahnya pun ke sesuatu hal yang tanda kutip agak kurang baik gitu ya. Misalnya dijadikan bar, dijadikan tempat-tempat, mohon maaf, yang pandangan masyarakat terhadap kegiatan tersebut kurang positif lah gitu. Padahal itu kan peninggalan sejarah, peninggalan budaya yang harusnya itu dijaga dan minimal dijadikan sebagai momentum ya. Fungsinya masih sama atau mungkin fungsinya berbeda, tapi tetap dilindungi dan dipertahankan nilai-nilai ciri khas dari budaya tersebut. Vandalisme itu mungkin bagi sebagian orang adalah seni ya, tapi untuk melakukan vandalisme di tempat heritage itu kurang tepat gitu loh. Nah, jika memungkinkan, mungkin pemerintah terkait memberikan sebuah sarana atau tempat untuk melakukan seni-seni. Itu kan mereka menyebutnya graffiti ya, seni gitu. Tapi kalau sampai merusak heritage itu agak disayangkan gitu. Tugas kita mungkinnya sebagai warga negara yang baik bisa menggali heritage yang ada di lokal gitu ya, lokal kayak di Bandung gitu ya, dan Jawa Barat dan yang lainnya. Harapan saya dari penelitian saya tadi itu bisa mengedukasi para siswa untuk tahu bangunan-bangunan sejarah yang harus dilestarikan gitu ya. Untuk di akhir mungkin saya harapkan siapapun yang dapat melakukan penelitian melalui proyek Citizen berbasis Forest Fair ini, baik dilakukan oleh guru-guru, tim peneliti maupun peserta didik, diharapkan bisa mengembangkan nilai karakter yang lebih baik untuk kemajuan Indonesia lebih baik ya, terutama bagi kita sebagai warga negara yang membutuhkan Indonesia lebih maju dan lebih baik. Saya berharap ini dapat diimplementasikan di tempat saya bekerja, dan insya Allah saya sudah komitmen juga dengan saya dan kawan-kawan untuk kami mengimplementasikan ini, karena selain hal positif juga ini relevan dengan proyek P5 yang telah diamanatkan pada kurikulum Merdeka ya, dan sesuai dengan visinya Mas Menteri gitu ya. Jadi intinya kami akan melaksanakan kegiatan ini ya. Tentu dalam melaksanakan kegiatan nanti pasti akan banyak plus minusnya, dan mohon izin mungkin jika memungkinkan kami juga akan selalu in touch atau berkomunikasi dengan pihak terkait, khususnya para pengembang proyek ini, yaitu Bapak Rektor UPI, kemudian Prof. Dasim Budimansyah dan timnya. Itu mungkin keberlanjutannya. Jadi intinya saya berharap ada keberlanjutannya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan dalam penelitian ini. Dan untuk kata penutup dari saya, Indonesia nanti tergantung kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita melakukan sesuatu hal, meskipun itu kecil, tapi percayalah itu akan berdampak besar di kemudian hari. Terima kasih. Ya, salam Pancasila.